Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi nih kepada Bapak Ibu semua tentang seleksi terbuka penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan saat ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu tentang formasi dari seleksi terbuka penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nah, seperti apa sih formasinya dan bagaimana persyaratannya, Bapak Ibu bisa lihat secara bersama-sama. Nah, pada informasi tersebut saya akan menyampaikan bahwasanya saat ini ada formasi yang Bapak Ibu bisa lamar untuk menjadi pegawai PPNPN. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melamar nih formasinya jika memang ada dan sesuai dengan kualifikasi yang Bapak Ibu miliki. Dan nantinya informasi ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekilas saja. Dan untuk mengunduh file ini Bapak Ibu bisa masuk pada www.abachannel.com. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pada website saya nantinya. Karena di website saya akan saya bahas, akan saya share informasi ini. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi, coba kita langsung pada informasinya. Di sini saya telah memiliki surat dari Otorita Ibu Kota Nusantara, yaitu pengumuman 005 Otorita IKN 2 2023 tentang seleksi terbuka penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, maka Otorita Ibu Kota Nusantara akan melaksanakan seleksi terbuka dan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari sejarah pembangunan ibu kota negara dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini posisinya berada di ibu kota Nusantara nantinya Bapak Ibu. Nah, bidang yang dilamar yaitu apa saja? Di sini ada sekretariat, kemudian unit kerja hukum dan kepatuhan, kemudian deputi bidang perencanaan dan pertahanan, kemudian deputi bidang pengendalian dan pembangunan, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, kemudian 8 deputi bidang pendanaan dan investasi, dan juga deputi bidang sarana dan prasarana. Nah, saya di sini akan membahas tentang persyaratan umumnya. Jadi untuk persyaratan khususnya karena banyak, mungkin sekilas saja nanti Bapak Ibu bisa unduh file ini nanti di channel saya di www.abachannel.com. Persyaratan umum yaitu pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI, kedua memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana 1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan perguruan tinggi yang terakreditasi sangat baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan BANPT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4. Jadi Bapak Ibu di sini untuk IPK-nya yaitu 3,0 pada bidang kompetensinya. Dan untuk fakultasnya atau kampusnya di sini paling tidak 3,2. 3. Berusia paling kurang 21 tahun dan berusia maksimal 33 tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, keterampilan sesuai dengan syarat yang lain diperlukan dalam jabatan. 7. Mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional. Kemudian 8. Disiplin dan berintegritas. 9. Bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggara organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, di sini ada persyaratan khusus. Salah satunya yaitu di sekretariat. Di sini untuk kualifikasinya
Yang dipilih adalah ilmu ekonomi, manajemen sumber daya, akuntansi, ilmu komunikasi, psikologi, teknik informatika, ilmu komputer, ilmu hukum, administrasi publik, hubungan internasional. Dan yang kedua, unit kerja hukum dan kepatuhan. Di sini kualifikasinya ilmu hukum dan akuntansi. Dan masih banyak lagi spesifikasi khusus lainnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat secara bersama-sama. Nah, untuk kelengkapan dokumennya, di sini ada daftar riwayat hidup sebagaimana format pada lampiran 1. Kedua adalah pindai berwarna kartu tanda penduduk KTP. Kemudian pindai berwarna nomor pokok wajib NPWP. Kemudian pindai ijazah terakhir yang dilegalisir. Pas foto berwarna latar belakang merah dengan kapasitas berkas 10 MB maksimalnya. Kemudian pindai surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. 7 pindai sertifikat TOEFL dengan minimal 500 atau IELTS 6.0 yang dikeluarkan oleh instansi terakreditasi nasional yang berlaku paling lama sejak 6 bulan sebelum tanggal pendaftaran. Kemudian pindai surat pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah penyelenggara organisasi otorita Ibu Kota Nusantara yang ditandatangani di atas materai 10.000 sebagaimana format terlampir kedua. Kemudian 9 pindai surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani di atas materai 10.000 sebagai format lampiran 3. Kemudian waktu dan tata caranya sekarang untuk tata cara pendaftaran. Nah, pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan www.ikn.go.id /ppn ppnpnoikn mulai tanggal 20 Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari tahun 2023 jam 16.00. 2. Seluruh berkas lamaran dikirim dalam format PDF dan hasil pindai tersebut berkapasitas maksimal 10 MB. Untuk keseluruhan berkasnya ya Bapak Ibu, di sini keseluruhan berkasnya. Kemudian 3 surat lamaran dilengkapi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. Daftar riwayat hidup, pindai berwarna kartu tanda penduduk, pindai nomor NPWP, pindai ijazah, pas foto, pindai sertifikat TOEFL, mengunggah surat pernyataan bersedia ditempatkan, mengunggah surat pernyataan kebenaran dokumen. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahap seleksi terbuka akan disampaikan melalui ikn.go.id. Berkas yang masuk nantinya akan diperiksa dan diseleksi oleh panitia seleksi dan keputusan tidak dapat diganggu gugat. Nah, untuk tahapan seleksinya sekarang Bapak Ibu, di sini untuk tahapan seleksi pengumuman dilakukan mulai tanggal 17 sampai dengan 24 Februari tahun 2023. Pendaftaran secara elektronik dilakukan mulai 20 sampai dengan 24 Februari tahun 2023. Pemeriksaan dan seleksi administrasi mulai 24 sampai dengan 27 Februari 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Februari. Tes potensi akademik TPA 2 Maret. Pengumuman hasil 9 Maret. Wawancara tanggal 10 sampai 12 Maret. Kemudian pengumuman akhir seleksi tanggal 13 Maret tahun 2023. Catatan, jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, mungkin sedikit informasi yang saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Untuk ketentuan umumnya di sini pendaftaran hanya dilakukan dengan mengunggah dokumen sebagaimana di atas. Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan hanya kepada peserta yang lolos. Dalam setiap tahapan seleksi hanya pelamar yang dinyatakan lulus yang akan dihubungi. Segala jenis pernyataan dan berkaitan dengan seleksi PPN diunggah di Otorita Nusantara. Keidaan seleksi tidak dipungut biaya, keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dan juga di sini ada daftar untuk riwayat hidup, yaitu lampiran pertama dan lampiran keduanya ada surat pernyataan. Dan lampiran ketiga juga ada surat pernyataan. Nah, di sini file ini bisa Bapak Ibu unduh nantinya di www.abachannel.com agar Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada yang lainnya atau bisa share video ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu mungkin membutuhkan informasi tersebut. Mungkin membutuhkan informasi ini. Karena dengan menginformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu, mungkin nantinya bisa mengikuti seleksi terbuka penerimaan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi singkat ini memberikan sebuah manfaat dan informasi kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDDB Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abachannel_. Dan Bapak Ibu bisa unduh file ini di www.abachannel.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.